Hello guys, selamat datang di FR Channel. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan alur cerita film Resident Evil yang dirilis di tahun 2004, yang dibintangi oleh artis ternama yaitu Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mebius, dan nama besar lainnya. So, pantengin terus video kami ya. Pada awal abad ke-21, sebuah perusahaan bernama Umbrella Corporation adalah perusahaan teknologi terbesar di USA. Hampir semua masyarakat Amerika menggunakan produk dan jasa mereka. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi IT, produk medis, kesehatan, virus, dan genetik. Di skin berikutnya, diperlihatkan di dalam laboratorium, terlihat seseorang menggunakan peralatan APD, bukan jas hujan, dan mengambil beberapa sampel cairan yang berwarna biru dan hijau, dan memasukkannya ke dalam koper berangkas yang canggih dan melempar sampel berwarna biru dengan sengaja. Uap dari cairan biru tersebut dengan cepat masuk dan menyebar melalui saluran udara. Di skin berikutnya, seseorang sangat terburu-buru sampai menyenggol pegawai yang lain. Sebuah komputer dengan intelijensi tinggi yang dibantu kamera CCTV mendeteksi cairan sampel biru tadi yang pecah. Komputer itu langsung mengunci dan mengisolasi semua gedung beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Bahkan salah satu lift yang ada di gedung tersebut sampai terjatuh dan menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Di skin yang lain, terlihat seorang wanita terbangun di dalam bathtub. Wanita itu bernama Alice dan dia tidak mengingat apa-apa. Alice pun bergegas keluar dari kamar mandi dan melihat sekitar villa dengan rasa kebingungan. Alice terkejut, dia menemukan laci yang dipenuhi oleh senjata dan amunisi. Alice pun melanjutkan melihat-lihat villa dan dia menemukan foto pengantin di mana foto tersebut ada dia dan seorang pria. Namun, dia tidak mengingat apapun soal pernikahan itu. Alice pun keluar dari villa dan mendengar ada suara helikopter yang mendarat di sana dan seorang pria menarik Alice ke dalam rumah. Tidak selang lama, beberapa orang dengan peralatan militer lengkap menerobos masuk ke dalam villa. Pasukan itu memborgol pria yang bersama Alice. Pria tersebut mengaku bahwa dia adalah polisi yang sedang bertugas, dan nama pria tersebut bernama Matt. Namun, pasukan tersebut tidak menahan Alice, melainkan mengatakan bahwa Alice bagian dari mereka, dan Alice dalam pengaruh sistem pertahanan otomatis. Karena itu, Alice tidak bisa mengingat apapun. Pasukan tersebut dipimpin oleh James. Pasukan tersebut membawa Alice dan pria tersebut ke dalam suatu ruangan rahasia yang ada di dalam villa tersebut. Di balik ruangan tersebut, terdapat stasiun ruangan bawah tanah rahasia. Mereka pun memasuki kereta tersebut. Setelah kereta tersebut menyala dan berjalan, seorang dari anggota pasukan tersebut yang bernama Rain sedang berusaha payah membuka suatu pintu. Salah satu rekan Rain mencoba membantunya. Setelah pintu tersebut terbuka, tiba-tiba seseorang keluar dari balik pintu tersebut dalam keadaan pingsan. Sontak, Alice mengingat pria tersebut ada di dalam foto pernikahannya. Setelah pria tersebut sadar, dia pun mengalami hilang ingatan yang seperti dialami oleh Alice. Pria tersebut bernama Spence. Namun, dia tidak mengingat apa-apa sebelum dia pingsan. Saat mereka sampai di tujuan, mereka bergegas dan mengeluarkan suatu peralatan yang cukup besar. Tanpa mereka sadari, mereka telah diawasi oleh CCTV pengaman milik Umbrella Corp. Di sini, James menjelaskan bahwa Alice dan Spence adalah sama-sama mata-mata milik Umbrella Corp. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang sudah diatur alias palsu. Mereka sama-sama ditugaskan untuk menjaga villa, di mana villa tersebut adalah pintu utama untuk masuk The Hive. The Hive adalah sebuah facility bawah tanah milik Umbrella Corp, tepat di bawah kota Raccoon City. The Hive menampung lebih dari 500 pegawai Umbrella Corp yang bertugas untuk melakukan rekayasa genetik yang sangat rahasia. Pasukan tersebut ditugaskan untuk menyelidiki apa yang sudah terjadi. Mereka curiga kalau ada orang yang sudah meretas sistem pertahanan The Hive. Setelah berhasil masuk ke dalam The Hive, mereka mulai memeriksa semua lift, dan semua lift yang sudah ada telah rusak. Dengan terpaksa, mereka menggunakan tangga. James menjelaskan sistem keamanan komputer The Hive
memiliki nama Red Queen yang sengaja dibuat dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan memiliki semua akses untuk mengendalikan seluruh keamanan di dalam The Hive. James menceritakan kalau 5 jam yang lalu, Red Queen menyalakan kode merah dan melockdown seluruh gedung The Hive, sehingga membunuh semua pegawai yang ada di dalamnya. Itulah mengapa pasukan ini dibentuk dan dikirim masuk ke dalam The Hive. Matt dikejutkan oleh penampakan mayat yang ada di dalam lab yang terbanjiri oleh air. Untuk sampai pada tujuan, mereka memutari gedung dan masuk ke dalam ruangan yang bernama Dining Hall. Akan tetapi, ruangan tersebut bukan seperti ruangan makan. Ruangan tersebut dipenuhi oleh box-box besar yang terbuat dari baja yang berjejer. James menjuru GT dan Rain untuk menjaga Matt dan menunggu di ruangan tersebut. James dan yang lainnya terus melanjutkan perjalanan ke ruangan server Red Queen untuk mematikan sistem keamanan The Hive untuk lebih leluasa memeriksa. Setelah sampai di ruangan server Red Queen, anak buah James yang bernama Kaplan mencoba untuk meretas sebuah pintu yang ada di depannya. Setelah pintu tersebut terbuka, James dan anak buahnya yang lain berjalan masuk dan menelusuri lorong ruangan tersebut. Mereka dikagetkan dengan menyalanya lampu lorong tersebut. Sesampainya di pintu yang satunya, James menghack pintu tersebut dan terbuka. Tidak lama, sistem pertahanan Red Queen pun aktif. James dan anak buahnya terjebak di dalam lorong tersebut. Di hadapan mereka, tiba-tiba menyala sebuah laser yang berwarna putih kebiruan. Laser tersebut membunuh semua anak buah James, dan saat laser tersebut membentuk sebuah jaring, mustahil bagi James menghindari laser tersebut, dan James pun tewas secara mengenaskan. Setelah Kaplan berhasil meretas sistem pertahanan Red Queen, namun terlambat. Pintu pun terbuka dan semua orang yang ada di dalam lorong tersebut telah tewas. Kaplan pun memutuskan untuk memasuki lorong untuk melanjutkan misinya. Dia dan Alice pun berhasil memasuki ruangan utama server Red Queen. Kaplan pun memasangkan alat untuk mematikan jaringan dan sistem Red Queen. Saat mereka sedang memasangkan alat tersebut, tiba-tiba muncul hologram anak kecil berwarna merah sebagai perwujudan Red Queen. Hologram tersebut memohon kepada Alice dan Kaplan untuk tidak mematikan sistem pertahanannya. Namun, Kaplan dan Alice tidak mempedulikannya, dan Red Queen pun berhasil dimatikan dan semua sistem yang ada di dalam The Hive terrestart ulang. Semua pintu dan fasilitas pun terbuka dan dapat diakses kembali. Di dalam dining hall, Rain mendengar sesuatu dan pergi memeriksanya. Rain menemukan seorang karyawan The Hive yang aneh. Rain pun coba membantu, namun orang tersebut menggigit tangan Rain. GT pun datang membantu dan memberi peringatan ke orang tersebut. Tapi, orang tersebut tetap maju dan tidak mempedulikan peringatan GT. Dan GT dengan terpaksa menembak kaki orang tersebut, dan Rain yang sudah emosi menembak orang tersebut sampai terpental. Tidak selang lama, Kaplan dan yang lain menghampiri Rain dan yang lainnya. Matt melihat kunci borgol milik Rain terjatuh. Diam-diam, dia mengambil kunci tersebut. Rain terkejut mendengar kalau James dan yang lainnya telah tewas. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan beberapa kedatangan orang-orang yang aneh seperti sebelumnya. Ternyata, mereka adalah karyawan The Hive yang sudah menjadi zombie. Mereka pun menembaki zombie-zombie tersebut. Tembakan yang tak terarah itu juga mengenai box baja yang ada di sana. Saat yang lain sibuk, Matt memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka borgol yang ada di tangannya. Sementara itu, GT dan Spence sedang berusaha membuka pintu. Saat pintu tersebut terbuka, GT ditarik oleh segerombolan zombie yang ada di dalam ruangan tersebut dan dimakan hidup-hidup. Di box, keluar sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Kaplan, Rain, dan Spence yang panik terpaksa harus kembali ke ruangan server Red Queen. Dan berakhirlah alur cerita Resident Evil Part 1 ini guys. Lanjut atau enggak part berikut dari Resident Evil ini? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. See you in the next episode.